Bercanda doang, chill aja kali. WKWKU, males ah baperan. Tuh kan lebay. Haha, gimana gak depresi lu? Gimana? Familiar sama dialog tersebut? Sering dengar nggak? Atau kalian pernah ada di posisi abis berantem sama pacar, teman, atau sama keluarga? Udahannya kalian gak ada energi, kalian cuma bengong. Terus mikir, kan bukan gue yang salah, kenapa gue yang minta maaf? Abis itu udahannya kalian bengong lagi. Iya ya, apa jangan-jangan gue yang salah, gue yang sensitif? Bad news for you, itu karena ya kamu lagi kena gaslighting. Aku Sero, temen gaul cerai kalian. Hari ini kita akan bahas tentang gaslighting, di mana ketika cinta malah bikin kita meragukan diri sendiri. Aku milih topik ini karena merasa relate banget sama kehidupan kita sekarang, terutama untuk para Gen Z ya, yang in the middle of quarter crisis. And one of it is about love and relationship. Jadi banyak dari kita tuh yang gak sadar menormalisasikan manipulasi emosional, yang biasanya tuh dibungkus sama kedok kata cinta atau bentuk perhatian, atau yang cringe banget adalah semua demi kebaikan kamu, babe. It's bull. Jadi gaslighting merupakan salah satu bentuk dari toxic relationship. And yes, seperti yang kita tahu, sering bikin kita mental breakdown dan stress. Dan sifatnya si gaslighting ini smooth banget. Si gaslighting ini bikin korbannya tuh meragukan ingatannya, persepsinya, bahkan kewarasan sendiri. And yes, contohnya itu kayak kalimat di awal pembuka tadi yang bilang, lo sensitif banget sih, lebay banget sih. Kedengarannya sih sepele ya. Tapi, kalau misalnya orang tersebut terus-terusan mengalami hal itu, lama-kelamaan orang tersebut bisa kehilangan pegangan akan realitas versinya sendiri. Dia mulai gak percaya apa yang dia lihat, gak mulai percaya apa yang dia rasain, dan yang paling bahaya itu dia gak percaya sama diri sendiri. Dan ini bukan cuma teori aja, tapi beneran diteliti secara ilmiah oleh Dr. Robert Stern di dalam bukunya The Gaslight Effect, yang mengatakan korban gaslighting bisa mengalami kecemasan kronis, kehilangan self-esteem, dan bahkan ketergantungan esteem terhadap si pelaku. Selain itu, penelitian yang dipublikasikan oleh Journal Interpersonal Violence juga mengatakan nih, kalau korban gaslighting memiliki korelasi kuat dengan meningkatnya gejala depresi dan tekanan emosional pada si korban. Bahaya banget kan? Karena emang gaslighting itu sesmooth itu, sehalus itu. Korban-korban itu gak ada yang sadar kalau mereka tuh dimanipulasi. Dan aku tuh pernah ngerasain di posisi se-helpless itu, dimana aku tuh mikir semua permasalahan tuh ada di aku yang ribet, aku yang sensitif. Bahkan suatu hal yang nyakitin aku tuh, aku merasanya itu salah aku, itu semua salah aku. Lama-lama tuh aku ngerasanya kayak kehilangan keberanian aku untuk berpendapat, kehilangan keberanian untuk mengeluarkan suara aku sendiri. Dan yang paling parah yaitu aku nggak percaya sama diri aku sendiri. Tapi dari titik itu aku belajar kalau misalnya hubungan yang sehat itu bukan siapa yang selalu paling benar, ataupun siapa yang paling dominan. Hubungan yang sehat itu dibangun atas rasa hormat satu sama lain, komunikasi yang jujur, kemampuan untuk saya mendengarkan, dan yang paling penting nih, mau untuk jadi safe space satu sama lain. Jadi guys, sekarang tuh kita terlalu effort untuk mempertahankan orang lain sampai kita lupa untuk mempertahankan diri kita sendiri. Kalau misalnya kamu berada di hubungan di mana kamu ngerasa kehilangan diri sendiri atau kehilangan ketenangan, so better untuk berhenti sejenak dan coba evaluasi. Karena bisa jadi itu bukan cinta, tapi bisa jadi itu cuma luka yang dibungkus pakai kata cinta. Merasa aman, dihargai, didengar, dan divalidasi sebagai manusia itu jauh lebih berharga. So, mulai pasang boundary yang sehat di hubungan kamu, belajar untuk mendengarkan diri sendiri, dan jangan takut untuk pilih kamu. Pilih diri sendiri kalau kamu udah mulai merasa kehilangan diri kamu di dalam sebuah hubungan. Thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!